Jadi kenapa kok minat membaca ini kamu hubungkan dengan anak? Itu dulu. Tentang ilustrasi buku. Baru ngomongin tentang kenapa kok ilustrasi itu penting pada buku. Dan seterusnya. Ya, Bintang ya. Baik, Pak. Jadi logikanya itu orang harus ngerti dulu minat baca itu apa. Kok kamu harus bahas anak? Baru ngomong tentang minat baca pada anak. Buku. Nah, kenapa harus buku? Kenapa bukan novel? Kenapa bukan yang lain ya? Kenapa harus buku? Buku itu yang kamu maksud juga buku apa? Itu harus jelas. Ya. Buku pelajaran kah? Buku cerita kah? Ini penting soalnya. Nanti buku kan banyak. Buku yang tak ada tulisan juga ada. Buku harian juga ada. Buku diari juga ada. Nah, buku yang mana? Kenapa buku itu dan lain-lain? Itu harus jelas. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sekarang Elisa. Elisa mana nih, Elisa? Ya, Pak. Coba deh jelasin, Mbak. Desain sketsa di era kemerdekaan. Nah, tunggu Mbak, sebelum lanjut. Di era kemerdekaan ini harus ada dalam kurung tahun berapa sampai tahun berapa. Ya. Oh iya, Pak. Biar kamu juga ada batasan karena era kemerdekaan itu sejak 45 sampai hari ini loh, Mbak. Oh, iya toh, Pak. Iya, iya. Ya. Iya, iya. Ya kalau kamu mau fokus di tahun tertentu ya tulis aja. Atau 3 tahun atau 4 tahun, kenapa juga, itu penting juga untuk kamu jelaskan nanti. Ya gimana Mbak, kenapa kok desain sketsa? Desain sketsa? Iya. Desain sketsa. Coba jelasin ya. Jadi saya milih judul itu karena saya penasaran atau ingin tahu kayak bentuk-bentuk sketsa di zaman itu tuh kayak gimana. Terus kan kalau zaman kemerdekaan gitu kan atau zaman penjajahan gimana ya, Pak? Sebentar. Kayak orang-orang tuh agak susah kalau mau mengekspresikan diri gitu, Pak. Takutnya kalau nggak diizinin sama yang jajah kayak gitu-gitu. Lah waktu itu tuh kayak gitu apa enggak, ada kebebasan berekspresi apa enggak. Terus bentuk-bentuk sketsanya tuh kalau sekarang kan mungkin kayak sketsa bangunan, sketsa orang kayak gitu. Kalau dulu apakah sketsanya peperangan atau apa kayak gitu, Pak? Oke. Kalau saya tanya, kenapa kok harus sketsa? Karena saya pengen sketsa. Nah, kayak gini loh, ini saya tidak menyalahkan. Kita sama-sama belajar. Karena kan ada banyak, ada lukis, ada sketsa, ada apa lagi ya, patung ya. Itu ada banyak karya seni lah, kriya dan lain-lain. Nah, itu harus jelas, Mbak, kenapa kok harus sketsa? Apakah memang sketsa di era kemerdekaan itu banyak mewakili sesuatu atau memang banyak berpengaruh atau istilahnya sepenting apa sih sketsa itu di era kemerdekaan? Itu penting dijelaskan di pendahuluan ya, Mbak ya. Oh iya, Pak. Jadi gini, dalam menulis ya pasti kita mencari bukti-bukti yang mendukung kita. Kalau ada yang ngomong sketsa itu nggak penting di era kemerdekaan, ya dicantumkan juga, tapi lebih banyak ngomong penting gitu loh. Nah itu bisa pendapat Baik, jadi Pak. harus penting dulu, apa kok penting di kemerdekaan seperti tadi.
dan berkesadaran. Oke, kayak itu tempat ekspresi kat dari batisan kan perlu ditanya yang jadi bebas ngapain. Oke, kamu nulis terus tiba bahas itu harus ada yang pengantar yang berarti di bahasan itu kaget tiba bebas contoh minimal dari tema-tema sketsa di era kemerdekaan itu udah ada sedikit kamu kebebasan ekspresi itu nggak kaget. Paham. Paham ya? Jadi Ya, Pak. ini buat yang lain juga, jangan membuat struktur tulisan yang bikin kaget gitu. Ya. Jadi struktur juga ceng. Dan jangan lupa saya tekankan penduan buatlah orang merasa bahwa sketsa gerakan itu penting. Ya. Ya, Pak. Penting enggak masih ya nomor 23. Harus coba sendiri tuh. Ya, baik. Ini saya mengambil judul ilustrasi digital pada produk makanan dalam meningkatkan daya beli konsumen. Ini sebenarnya saya fokusnya itu ke produk makanan. Jadi saya itu sering pesan itu kayak digital. Nah, Saya tolong. Kalau mau kurang dua, kamu kan kenapa menjual? Ya, biar tidak kesan subjektif. Jadi harus alasan secara dan foto itu kurang apa dari prinsip desain. ini kayak gitu. Maksudnya minyak. Oke. Ya. Lalu tersebut saya ingin membuat tulisannya ini untuk mengedukasi para peserta pada masa ilustrasi digital. Pertama ilustrasi digital ya, kedua digital yang pakai itu bisa ya tasnya itu bisa mau gitu. Kalau pakai atau kurang kurang unik. Oke. Bolehlah.
ini ngomong lain. Jadi kan juga kafe komunikatif lewat itu dikembangkan. Tapi menerangi meningkat beli konsumen. Oke, coba di situ penentuan pengertian jenis dan fungsi ilustrasi terus sebagai masa kemudian ilustrasi. Jadi kalau 4 ini bolehlah contoh kemasan yang menggunakan ilustrasi digital, tapi bahasanya dengan apa ya? Bisa ini kurangi. Ya, kurang gitu Pak. Kalau artikel itu boleh pakai gambar itu enggak Pak? Enggak ya, enggak boleh ya, harus full tulisan. Boleh. Kamu nanti bisa ngumpul ilustrasi terus kamu bedah itu loh. Analisis gitu Pak? Ya, ada analisis. Jadi semakin ada, kalau misalnya tidak bisa terjelaskan oleh kata, ya kita mewakili dengan gambar. Terus biar kamu ketika di ilustrasi tersebut atau kemasan itu kamu kasih angka 1 sampai 5. Angka 1 ini gini, yang kedua ini termasuk ini, 3 ini. Jadi kamu bisa jelasin gitu loh. Jadi gambar, ada petunjuk gambar, ada penjelasan. Oh iya Pak. Ya. Ini nomor banyak pengen desa kemasan yang tidak atau melenceng dari desain yang berefek pada apa itulah orang contoh hanya ilustrasi ini mau revisi contoh aja kemasan yang menggunakan ilustrasi digital berbagai ya berbagai. Satu kita ide kedua untuk lupa misalnya udah produk produknya. Nah ini tapi cara gimana intinya bisa jelas atau dua enggak juga dan Oke? Iya, siap. Terima kasih banyak. Ya, paham lah ya. Ini tidak semua saya bahas ya, tapi minimal yang lain bisa dengar. Siapa ini dia, Safa?
Coba Dea Safa mana? Dea Safa. Iya, Pak. Coba deh dijelasin, Mbak. Saya coba deh Mbak dijelasin. Judulnya gitu, kenapa gitu judulnya, pentingnya di mana? Coba deh. Ilustrasi sebagai bagian dari keefektifan poster dalam menyampaikan informasi. Saya ambil judul itu karena mungkin di era saat ini banyak banget poster yang bertujuan untuk jadi media informasi, terlebih semenjak pandemi ini, Pak. Kayak media poster sangat banyak digunakan seperti poster new normal, case update COVID, terus peraturan baru menggunakan kendaraan umum dan lain-lain. Makanya menurut saya selain cocok untuk dibahas di era sekarang, banyak banget gimana ya Pak? Banyak banget kayak simpangan antara desain poster yang ada ilustrasinya dan desain poster yang biasa saja gitu Pak. Kadang memiliki fungsi yang berbeda. Oke. Ini kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan Pak. Kalau judulnya kayak gini, kira-kira gimana Mbak? Jadi lebih terfokus gitu ya Pak, buat bahas sekarang. Kenapa fokus? Karena kamu nggak mungkin membahas semua ilustrasi poster di dunia ini, kan? Iya Pak. Atau ilustrasi dalam poster. Ilustrasi poster atau ilustrasi yang ada dalam poster? Ilustrasi yang ada dalam poster, Pak. Efektivitas ilustrasi pada poster dalam menyampaikan informasi. Efektivitas ilustrasi pada poster dalam menyampaikan informasi. Efektivitas ilustrasi dalam menyampaikan informasi pada poster. Informasi pada poster. Yang lain perhatikan ya. Tolong diperhatikan yang lain. Jadi bisa ditambah ada titik 2. Studi kasus misalnya. Atau langsung posternya apa, poster apa, itu bisa langsung. Kalau ini kan masih cukup luas sebenarnya. Studi kasus pada poster tema pandemi, poster bertema pandemi COVID-19 ya. Nah, atau bisa juga studi kasus pada posternya siapa. Atau bisa juga efektivitas ilustrasi dalam penyampaian informasi pada poster apa, itu bisa. Bisa langsung judulnya, bisa secara luasnya ya ini. Jadi si Mbak Dea ini mengumpulkan beberapa poster bertema COVID-19. Ngerti nggak maksud saya, Mbak? Iya, Pak. Ya, ini dicatat ya. Iya. Efektivitas ilustrasi dalam menyampaikan informasi pada poster. Atau efektivitas ilustrasi pada poster dalam menyampaikan informasi. Studi kasus pada poster bertema pandemi COVID-19. Ya. Oke. Coba lanjut pendahuluannya gimana tuh? Nanti saya membahas banyaknya poster dulu,
yang digunakan untuk menyampaikan informasi pada era sekarang. Oke. Setelah itu Fungsi mungkin ilustrasi dan poster, fungsi Ya. ilustrasi pada poster dalam menyampaikan informasi. Ya, itu kan masih sekedar informasi ya yang kamu paparkan di sini. Jadi tambahkan yang kelima itu ya bisa kayak tadi berbagai contoh ya, berbagai contoh posternya. ya karena kamu mau memfokuskan di yang bertema ke pandemi misalnya. Terserah bertema apa ya terserah. Poster yang bertema peduli lingkungan, poster yang bertema new normal, ya, poster yang bertema apalagi kritik pendidikan dan lain-lain, ya, itu apa saja, ya, itu bisa dibahas di poin kelima, ya Mbak. Baik, Pak. Jadi ada beberapa contohnya ya, kalau bisa ada gambarnya seperti yang tadi juga. Dan bisa berkembang lagi, terserah Anda, jangan plot ngikutin apa yang saya katakan, itu kan hanya contoh, ya. Oke, dia. Terima kasih, Pak. Ya. Coba yang lain deh, dari rombel lain deh. 203 kita ke 205. Wah, 205 ini yang ngumpulin dikit banget. Nih yang lain yang belum ngumpulin kapan ngumpulin? Halo. Ini 205 ini sangat dikit ini yang ngumpulin. Halo 205. Yang belum ngumpulin kapan mau ngumpulin? Ingat mata kuliah ini berlanjut terus ya. Minggu ini sudah mulai nulis. Jangan sampai kalian keteteran, nggak nyampe di tahap-tahapnya, akhirnya lulus karena diloloskan. Itu beda ya, diluluskan, lulus sama diloloskan. Beda itu ya. Jangan kayak gitulah, mentalnya dirubah lah ya. Ini kalian harus ngikutin tiap minggunya itu ada progres. Jangan kalau tertinggal nanti malah kewalahan sendiri. Tambah kewalahan lagi ketika harus ngulang mata kuliah ini. Ya, ini mata kuliah ini mata kuliah common ground ya. Ini mata kuliah wajib loh. Jangan ini apa? Jangan sampai tidak lulus. Ya, tapi kalau cuma mau diluluskan ya persoalan nilai itu kan gampang. Tuh ABCD itu gampang. Yang susah itu pertanggungjawaban ke orang tua kalian yang udah bayar mahal-mahal. Siapa ini? Tasya, mana Tasya? Ya, Pak. Coba jelasin deh Tasya. Jadi di artikel ini pengen bahas pentingnya tipografi dalam dunia desain grafis gitu, Pak. Karena kan kayak masih banyak yang menganggap remeh tipografi dalam sebuah desain gitu. Mau ngomong kalau tipografi dalam desain itu penting. Iya. Oke. Selain itu mau ngomongin apa lagi, Mbak?
mau ngebahas lebih jauh lagi tentang tipografinya sendiri, Pak. Misalnya dasar-dasar tipografinya, terus jenis tipografi yang gimana yang sering dipakai di desain grafis gitu. Oke. Kira-kira, ini kira-kira aja. Dalam sebuah desain apa? Jadi harus jelas ini, desain apa. Iya, Pak. Kan desain itu banyak ya, luas ya. Ya, Iya. desain grafis juga luas ya. Nah, mau desain yang bagaimana? Desain produk kah? Desain poster kah? Desain apa? Ya, biar jelas gitu loh. Kalau desain website, Pak? Ya, kalau ya berarti kamu juga harus membahas tentang elemen-elemen desain apa dalam website gitu loh, desain website. Termasuk kan salah satunya elemen tipografi, penempatan tipografi, kemudian jadi kalau saya sih mikirnya kamu bisa sampai membahas bagaimana layar dan huruf itu penting gitu loh. Apa kaitannya ketika kita lama melihat layar, tipografi yang seperti apa sehingga kita bisa berlama-lama membaca layar, tertarik melihat layar yang notabene menjenuhkan, ya. Iya, Pak. Jadi ini dibikin lebih khusus lagi gitu ya, Pak? Lebih fokus Ya. lagi ke satu ini. Ya, kalau bisa desain website ya. Baik, Pak. Nah, kamu juga kalau bisa di pendahuluan ngomong sebenarnya tidak hanya desain website, tapi tipografi itu penting untuk semua desain yang berhubungan dengan huruf, ya. Tapi di kesempatan ini saya ingin membahas fokus di website karena website itu paling banyak menggunakan huruf juga, ya. Iya, Pak. Juga banyak menggunakan huruf seperti itu. Oke. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Tunggu bentar ya. Oke, ada pengetahuan dasar tipografi dalam seni dan desain, penerapan tipografi dalam desain grafis, ya. Nah, yang kelima ini langsung bahas tentang websitenya, ya. Jadi, bagaimana kamu menghubungkanlah antara tipografi dan desain. Jadi itu jadi padu gitu loh, nggak terpisah, ya. Iya, Pak. Oke, kemudian Ilham Hanafi mana nih Ilham? Ilham? Mana nih Ilham? 1 MB ini. Nulis apa Ilham 1 MB? Pak. Oke. Pak, maaf, saya tuh kemarin karena melihat artikelnya Pak Syafi'i, jadinya agak sampai ke ini ke bawah banget. Udah Pak, makin ke bawah Pak. Oke, pokoknya sudah ada nama saya yang emailnya Hanif Samudra 3 Pak. Udah Pak, baik. Nah, coba jelasin deh. Saya tuh lebih tertarik dengan budaya Semarangan, terutama batik Semarangan, karena menurut saya itu sesuatu yang menarik, kearifan
lokal Semarang yang menurut saya akan saya angkat di sini, di mata kuliah ini, Pak. Karena saya dari lahir sampai detik ini saya masih tinggal di Semarang dan saya juga belum begitu. Kok suaramu gitu sih, Ilham? Aduh, kenapa Pak? Aduh. Oke. Bentar. Ya, saya lebih pengen mengangkat budaya tradisional Semarang aja, terutama batik Semarang itu seperti apa. Itu Pak Isan. Terima kasih. Oke, menurutmu etnografi itu apa, Mas? Ilham, menurutmu etnografi itu apa sih? Lima, 4. Pak, laporan laporan sebuah Pak, penelitian menurut saya yang saya angkat di sini. Ya, etnografi itu sendiri apa? Kalau laporan sebuah penelitian kan banyak, tidak hanya etnografi. Tapi etnografi itu sendiri apa? Laporan hasil pengamatan di lapangan. Halo Pak Isan, halo. Iya, laporan hasil pengamatan lapangan. Jadi menurutmu hanya etnografi yang melaporkan hasil pengamatan di lapangan? Iya Pak, betul. Kalau dari katanya di etnografi adalah KBBI, Mas, KBBI coba. Ilmu tentang pelukisan kebudayaan suku-suku bangsa yang hidup tersebar di muka bumi. Apa diulang coba? Menurut KBBI, ilmu yang mempelajari tentang pelukisan kebudayaan suku-suku bangsa yang hidup tersebar di muka bumi. Nah, tadi menurutmu apa? Laporan hasil lapangan. Nah, pengamatan di lapangan. Itu berhubungan enggak dengan yang kamu bahas tadi, dengan yang di KBBI? Menurut saya tidak. Berarti kamu keliru ya? Yang kamu sebut itu keliru. Ya semua hasil penelitian ya semua banyak kalau makanya motif batik Semarangan dari pendekatan etnografi. Pendekatan, berarti etnografi itu pendekatan. Turunannya pendekatan etnografi. Kamu udah ini Mas, belajar metode penelitian? Sudah Pak. Kan ada etnografi di metode penelitian. Nah, etnografi ini cara mendekati Mas, cara mandang, cara melihat. Makanya cara melihatnya lewat kebudayaan. Makanya jangan ini karena melihat judulnya Pak Syafi'i kayak gitu, kamu juga mau etnografi gitu loh. Ya bikinlah yang lain. Etnografi itu tidak sesederhana yang kamu bayangkan, Mas. Etnografi itu bagian dari turunan metode penelitian kualitatif, salah satunya etnografi yang lahir dari ilmu antropologi. Yang itu kalau etnografi itu kita harus tinggal di sana, dekat dengan mereka, baru meneliti, kayak gitu loh. Nah, etnografimu itu benar-benar etnografi atau autoetnografi atau kuasi etnografi kan masih jelas. Makanya
hati-hati memilih judul. Ya, Baik, Pak. ya yang ini aja dulu lah. Atau kalau kamu mau lebih dalam mempelajari etnografi ya nggak apa-apa, tapi dipelajari benar-benar gitu loh. Bukannya saya menganggap kamu nggak bisa belajar etnografi, tapi karena kamu lihat punya Pak Syafi'i itu membahas etnografi, kamu juga membahas etnografi. Kalau mau silakan belajar. Ada buku yang judulnya ya etnografi sendiri gitu loh. Ya kalau mau serius ya. Nah ini motivasi semarangan dari pendekatan etnografi ini bisa jadi skripsi nanti Mas. Kalau kamu ini pendidikan ya Ilhamnya, bukan? Bukan, Pak. Saya murni. Murni ya, ya bisa penelitian ini pakai etnografi. Makanya dipahami baik-baik etnografi itu apa gitu loh. Kan motif batik banyak, kenapa harus sembarangan kan gitu. Itu harus jelas juga. Ya. Ilham ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas koreksinya. Ya. Oke. Sekarang Daniel Rahman deh. Masih Daniel Rahman. Ya, Pak. Oke, Daniel Rahman, kamu bahas apa, Mas? Ya, jadi saya di sini baru dapat gambaran ingin menjelaskan ini, Pak, tentang apa yang mengetahui tingkat pembelajaran siswa sekolah dasar ya sebenarnya, Pak, menggunakan pendekatan komik. Nah, kalau di judul jangan mengetahui tingkat efektivitas, itu tujuan, Mas. Bukan judul. Ya. Jadi langsung aja efektivitas komik gitu. Efektivitas komik sebagai media pembelajaran siswa sekolah dasar, SMP atau SMA, gitu. Iya, Pak. Jadi efektivitas komik sebagai media pembelajaran siswa sekolah apa? Dasarkah? Menengah kah? Menengah atas kah? Menengah pertama kah? Kenapa menengah pertama? Kenapa menengah atas? Kenapa sekolah dasar? Itu penting ya. Iya, Pak. Nanti kan kamu bisa belajar lebih jauh lagi. Kenapa kok anak SD? Kenapa kok anak SMP? Kenapa kok anak SMA? Menengah atas 13 Semarang. Siswa SMA 13 Semarang. Kan lebih jelas, Mas. Iya, Pak. Recording in Gitu loh, progress. terserah kalau salah. Nah, tapi kalau mau ngomong tentang efektivitas berarti harus ada data di lapangan. Ya. Kamu ya cari sekolah yang memakai komik ya. Iya, Pak. Ya, atau kamu cari bukti-bukti pendukung yang ngomong kalau komik itu efektif sebagai media pembelajaran. Iya, iya. Ya, jadi kamu sebenarnya mau
mau mempromosikan komik lah. Kalau komik tuh bagus loh, kan gitu, untuk media pembelajaran. Ya. Ya, Pak. Sama seperti tadi, kenapa komik itu penting dan sebagai media pembelajaran, padahal kan ada gambar lain, ada gambar, ada game, ada apa gitu, media interaktif atau apa kan. Kenapa kamu pakai komik? Ya. Iya, ya. Ya, jawabannya enggak usah dijelaskan. Oh, Tapi ya. itu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke. Jadi kalau bisa ini beberapa referensinya mau dalam dan luar negeri, ini kamu juga membahas tentang selama ini dipakai di mana aja sih komik itu sebagai media pembelajaran. Pasti ada kok. Ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Dua terakhir. Coba kita ke kolom berikutnya lah. Biar tiap kolom dapat jatah. Ini banyak nih yang enggak. Apa ini? Hannah. Zainab Hannah. Mana nih orang? Oke. Halo, ini Zainab Hannah Hamidah. Hadir, Pak. Ya. Alasannya apa, Mbak? Saya membahas tentang bagaimana pentingnya desain logo sebagai identitas visual dan bagaimana peran logo yang sangat penting dalam dunia branding. Oke. Alasannya? Alasannya perlu dibahas karena sebagian orang awam masih menganggap desain logo itu hal yang sepele dan mengabaikannya, padahal desain logo itu sangat berperan penting dan memiliki makna tersendiri dari setiap perusahaan. Nah, kalau ngomong kayak gini, Mbak, di pendahuluan jangan lupa untuk membahas logo-logo yang mahal. Ya, Pak. Misalnya logo Jogja itu loh, Jogja berhati nyaman ya, Jogja ya. Logo Jogja yang terbaru udah lihat toh? Bukan yang terbaru sih, udah berapa tahun. Itu kan 2 miliar itu. Gitu. Logo P-nya Pertamina juga 2 miliar kalau nggak salah, apa 4 miliar. Nah, kamu harus punya data-data itu untuk menguatkan bahwa seberapa pentingnya logo gitu loh. Baik, Pak. Dan bagaimana logo dari logo yang satu dengan logo yang lain saling meniru. Misalnya Aqua nih. Logo Aqua kan sudah sudah melekat di memori sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Anggaplah logo Aqua. Ini nggak di-endorse Aqua nggak perlu di-endorse lah. Nah, banyak kan sekarang air mineral yang nyontek perusahaan air mineral yang sifatnya lokal itu kan nyontek Aqua ya. Ada beberapa tuh. Iya, Pak. Kok sampai bisa nyontek gitu loh? Kok sampai mau nyontek? Kok bisa semahal itu? Nah, artinya logo itu penting kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya ingin menguatkan dalam rangka menguatkan kenapa kok logo itu penting. Jadi di pendahuluan itu harus dijelaskan fenomena-fenomena yang membuat logo itu penting. Pengetahuan dasar logo, desain peran logo dalam membangun brand. Oke. Nah, peran logo ya. Nah, kamu juga bisa ini, Mbak, ada gambar-gambarnya. Biar kamu nggak menjelaskan secara abstrak gitu loh. Jadi ada yang kamu bahas, ya misalnya Aqua atau apa gitu. Karena Aqua ada air-airnya itu. Gitu.
Pertamina misalnya ya, Jogja misalnya yang tadi saya bahas. Ya, Pak. Oke. Ya, bolehlah ini. Kalau untuk konseptual. Jadi yang lain juga jangan terjebak ya kalau konseptual itu. Jadi kalian bisa bahas teori, ya. Jadi ada satu karya, kamu pandang dari sudut pandang teori apa itu bisa. Ya, itu di artikel konseptual. Jadi berkutatnya dengan ranah-ranah konsep ya. Jadi ya sama seperti tadi ada yang membahas tentang branding desain kemasan. Ya kamu membahasnya dengan konsep desain kemasan ya. Terus melihat kasus di lapangan, ada yang masih melanggar kaidah-kaidah itu sehingga berakibat bla bla bla. Kalau sebagai orang desain menganalisisnya kayak gimana ya. Terakhir deh. Ini yang lain belum ngumpul. Yoga Iman, Patrick, Sydney, Febrian belum ngumpul. Saya nunggu paling lambat besok sore. Kalau enggak ini saya tutup ya untuk submission-nya. Besok sore itu saya tutup. Ini masih banyak ini 205 ini enggak ngumpulin. Kalau direvisi lagi boleh, Pak. Punya saya. Ya monggo revisi, tapi di depannya ditulis revisi ya. Untuk ininya nama filenya. Yang mau revisi monggo. Di depannya ditulis revisi ya. Sampai kapan itu Pak batas revisi? Besok sore. Karena kan kalian ini untuk MK ini aja ada 4 rombel, berarti ada 100 orang lebih. 120 lah, 110. Kalau saya nunggu satu-satu nanti yang lain nggak kesentuh. Ya, terus ada beberapa mata kuliah toh. Jadi ya saling memahami lah. Oke. Mahardika mana Mahardika? Ya Pak Adir. Yo, coba jelasin deh Mas. Jadi ini judulnya peran ilmu semiotika sebagai bekal desainer grafis. Karena semiotika merupakan ilmu membahasakan sebuah tanda. Nah, bagi profesi desainer tuh untuk mempelajari semiotika itu sangat penting ya. Kan biasanya desainer muda kan hanya fokus pada layout maupun tipografi. Nah, apakah dengan ilmu tipografi dan layout yang hebat, apakah desain kita bisa diterima oleh golongan masyarakat? Oke. Nah, untuk itu, ya, lanjut Mas. Nah, pada penulisan ini ingin membahas contoh objeknya sih belum ketemu sih Pak. Jadi saya ingin membandingkan contoh desainer yang ditujukan oleh orang dewasa dan ditujukan oleh anak-anak. Oke, jadi gini, kalau tadi saya ngomong contoh gambar itu tidak harus dipatok harus gambar A dan harus gambar B seperti yang saya contohkan. Tapi gambar itu digunakan sebagai untuk memperjelas. Jadi ketika kita menggunakan kata untuk menjelaskan visual, tanpa visualnya di dekatnya atau di sampingnya atau di atasnya, itu orang kayak mengawang-awang gitu loh. Jadi penting untuk contohnya itu diadakan gitu loh. Kan hanya sebagai contoh. Ya. Hanya sebagai contoh. Nah, ini loh bekal ini kayaknya diganti deh kata-katanya. Bekal. Peran ilmu semiotika sebagai modal penting ya. Ilmu semiotika sebagai modal penting ya. Ya. Ya kayak gitulah, terserah mau dirubah juga
Yang jelas bekal ini janganlah bekal. Ya, Pak. Nah, ilmu semiotika sebagai salah satu modal utama desainer grafis. Nah, kayak gitu. Sebagai salah satu modal utama desainer grafis. Oke? Ya, Pak. Nah, di pendahuluan kamu menjelaskan berbagai modal yang diperlukan oleh desainer grafis itu ada beberapa. Ya, teknik manual, ya, secara manual, pengetahuan tentang teknologi dan lain-lain. Ada yang juga sangat penting, kayak gini lah, termasuk yang disebut penting oleh kamu adalah semiotika. Yang tak kalah pentingnya itu ilmu semiotika. Kenapa? Semiotika itu bla bla bla. Ngerti nggak mas saya, Mas? Iya, Pak. Jadi jangan sampai kamu judulnya semiotika, nggak perlu pakai ilmu sih, karena semiotika itu pengertiannya sudah ilmu tentang tanda. Gitu ya. Jadi semiotika sebagai salah satu modal utama desainer grafis. Ya Mas ya, Mardika ya? Iya, Pak. Oke. Semiotika sebagai ilmu, semiotika sebagai metode merancang desain, tahap analisis desain iklan dewasa anak. Nah, kalau bisa di pembahasan ketiga, kamu udah harus ngantar kenapa kamu membahas dewasa dan anak. Jadi kayak diantar gitu loh. Kenapa? Nah, kamu juga menjelaskan persoalan iklan dewasa dan anak ini, ya, ini hanya contoh, ya, bisa yang lain, bisa tidak berdasarkan usia, bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan apa, tapi di pembahasan ini saya membahas dewasa dan anak sebagai contoh, ya. Takutnya orang nanti malah mikirnya itu hanya untuk dewasa dan anak, ya toh? Iya, Pak. Jadi kamu juga harus mempertegas di pembahasan keempat, contoh dewasa dan anak ini hanya sebagai contoh, bisa berdasarkan usia, ya, bisa berdasarkan kami, berdasarkan apalagi ada kami usia, kemudian berdasarkan domisili, berdasarkan daerah, kan banyak ya. Iya, Pak. Berdasarkan jenjang pendidikan, itu banyak. Tapi dewasa dan anak ini hanya sebagai contoh. Ya. Itu harus ditekankan. Salah satu contoh yang akan dijelaskan di tulisan ini. Oke ya, Mardika ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Wes, tak absen saya. Setelah ini silakan meluncur ke Elena ya. Yang lain. Halo, yang lain masih stay? Malah. Oke. Yang lain silakan. Nanti kalau sudah saya sebut namanya boleh leave ya. Boleh leave meeting. Silakan on cam ya, sebelum kita tutup. Silakan on cam. Ini yang masih di toilet, saya tunggu 3 detik lah. Kalau kok ya? Oke, yang sudah disebut namanya nanti boleh langsung live dari Zoom. Tapi kok lama ini jaringannya. Recording stopped. Kalau angkatan kalian nggak ada luring-luringan?
Yang luring 2020 ya. Kalian? Dapat info, Pak. Kalian 2020 apa 2019? 19, Pak. 16. Luring kan 2020. Satu. Nggak ngerti ya, 2019 2019 tuh luring tuh cuma 1 semester, Pak. Seterusnya kan semester 2 yang pertemuan pertama kedua itu langsung langsung 1 tahun lalu itu, Pak. Ya Allah. Kalian sampai lulus daring lah. Jangan, Pak. Aduh. Kuliah kayak mending kuliah di ini ya, University of the People ya. Kuliah daring full, tapi kuliahnya di Amerika gitu. Ini minggu ke-9. 10 ding. Krisno. Mana lagi nih Krisno ini? Kamu kok nggak ada suara sih Krisno? Si Patrick tadi masuk nggak? Si Patrick? Sebelumnya, Patrick Mesnat. Krisno, di situ kamu dengar nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Takutnya malah kamu nggak ada suara, malah juga nggak dengar. Tadi Patrick Mesnat itu hadir nggak? Halo. Sing Rombel apa ini? Patrick. Dia Septi tadi masuk nggak? Dia Septi. Apa baru mau masuk? Patrick. Terus lah, tak admit lah. Krisno. Oke, Krisno hadir. Henrikus Eriko. Dia ini Alfia Malik. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Alif Arslan. Hadir, Pak. Putri Febriani. Hadir, Pak. Bintang Falik. Hadir tadi ya. Hadir, Pak. Sabrina. Hadir, Pak. Joshua. Hadir, Pak. Yusuf Akbar. Mana nih Yusuf Akbar nih? Yusuf Akbar. Nggak ada ya. Adib Ilham. Adib mana nih? Nggak ada. Tak cepet-cepetin lah ya. Yusuf Ali. Bagus Priambodo. Hadir, Pak. Rahmadila. Taris. Hadir, Pak. Fitri. Mustika. Isra Yuwana. Fatia. Hadir, Pak. Davina. Gloria. Afrizal Pramudian. Saya, Pak. Oke, Dimas Aryasmara. Hadir, Pak. Diki, Dimas. Oh, nggak kelihatan. Oke, Arzul. Tadi ada ya. Hadir, Pak. Oke, Baruna, Harisma. Pak. Oke, Rizky Maulana. Hadir, Pak. Mau
Rizky mana Rizky? Kok nggak ada kelihatan? Saya, Pak. Kuliah saus nggak? Kak. Oh. Oke. Rizky Muhammad Nailul. Hadir, Pak. Kok lemot ya ini laptop? Apa laptop yang lemot nih? Nggak ada kelihatan. Muhammad Nailul mana tadi? Ini yang udah dipresensi boleh meninggalkan Zoom. Muhammad Nailul. Tadi Muhammad Nailul mana? Oh iya, wes. Ridho Azhar. Hadir, Pak. Dimas Ramadan. Hadir, Pak. Adham. Hadir. Dimas, kamu berapa orang di situ yang lagi nge-Zoom? 3 orang, Pak. Ahmad Nur Faik. Hadir, Pak. Oke. Rifki Pratama. Hadir, Pak. Dea Syafa. Hadir, Pak. Diayu. Hadir, Pak. Elisa Rahmawati. Hadir, Pak. Oke, Elisa langsung validasi ya Mbak ya? Iya, Pak. Sekarang yang lain boleh meninggalkan Zoom.